Latar belakang negara dan konstitusi merupakan pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara memiliki peran sebagai penyelenggaraan kekuasaan tertinggi, sedangkan konstitusi menjadi pedoman hukum dasar yang mengatur jalannya pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, serta pembatasan kekuasaan pemerintah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dan unsur negara? Yang kedua, apa pengertian dan fungsi konstitusi? Yang ketiga, bagaimana sejarah dan implementasi konstitusi di Indonesia? Yang keempat, bagaimana hubungan antara negara dan konstitusi? Yang kelima, apa tentang penegakan konstitusi di era modern? Selanjutnya, tujuan masalah. Yang pertama, menjelaskan konsep negara dan konstitusi secara komprehensif. Yang kedua, menganalisis hubungan antara negara dan konstitusi. Yang ketiga, menguraikan sejarah dan implementasi konstitusi di Indonesia. Yang keempat, mengidentifikasi tantangan penegakan konstitusi dan pemberian rekomendasi. 2.1 Teori negara. Secara umum, negara adalah organisasi tertinggi dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan sah untuk mengatur dan mengurus kepentingan rakyat di suatu wilayah tertentu agar tercapai ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, negara merupakan organisasi kekuasaan politik dan hukum yang berdaulat, memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berfungsi menjaga kehidupan bersama secara teratur dan berkeadilan. Negara menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles atau Yunani kuno. Negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa yang bertujuan mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya atau kehidupan yang berbahagia dan berkeadilan. Negara ada untuk mencapai kebaikan tertinggi bagi warganya. Yang kedua, Max Weber. Negara adalah organisasi yang memiliki monopoli kekuasaan untuk menggunakan kekerasan secara sah di dalam suatu wilayah. Artinya, hanya negara yang berhak menjalankan paksaan hukum atau seperti kepolisian dan militer. Yang ketiga, Roger H. Soltau. Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang keempat, Miriam Budiarjo atau ahli Indonesia. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Jadi, negara bukan hanya sekumpulan manusia, tetapi lembaga yang berdaulat dan diakui hukum. Hans Kelsen. Negara merupakan tata hukum yang terorganisir, artinya negara ada karena adanya sistem norma hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintah. Yang keenam, Jan Bodin. Negara adalah kekuasaan yang berdaulat yang tidak tergantung pada kekuasaan lain di luar dirinya. Teori konstitusi. Secara umum, konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, baik dalam bentuk tertulis atau UUD, Undang-Undang Dasar maupun tidak tertulis. Kebiasaan dan praktik ketatanegaraan. Konstitusi mengatur struktur organisasi negara, pembagian kekuasaan antar lembaga, hak dan kewajiban warga negara, serta batas kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dengan kata lain, konstitusi berfungsi sebagai aturan main tertinggi dalam sistem pemerintahan suatu negara. Pengertian konstitusi menurut para ahli. Pertama, K.C. Weyher. Konstitusi negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur kekuasaan pemerintahan. Konstitusi merupakan naskah yang memuat kerangka dan tugas pokok organ-organ pemerintahan serta membentuk hubungan antara lembaga negara. Yang ketiga adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, konstitusi tidak hanya UUD 1945 tetapi juga praktik ketatanegaraan yang hidup di masyarakat.
Yang keempat, konstitusi adalah kesepakatan dasar atau basic agreement antara rakyat dan pemerintah yang menjadi sumber legitimasi kekuasaan negara. Yang kelima, CF Strong. Konstitusi adalah sekumpulan prinsip yang menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan, dibatasi, dan dibagi di antara lembaga-lembaga negara. Hans Kelsen. Konstitusi merupakan norma dasar atau Grundnorm dalam sistem hukum suatu negara. Semua hukum dan peraturan lain harus bersumber dan tunduk pada konstitusi. 3. Unsur dan fungsi negara. Unsur-unsur negara menurut Konvensi Montevideo atau 1933 dan pendapat para ahli seperti Miriam Bodiarjo dan Suementri. Suatu entitas baru dapat disebut negara apabila memiliki unsur-unsur berikut. Pertama, wilayah. Wilayah merupakan tempat berlakunya kekuasaan negara. Mencakup di sini ada wilayah daratan, yaitu tempat bermukim rakyat dan lokasi pemerintahan. Dan ada juga wilayah lautan, yaitu laut teritorial, perairan pedalaman, zona tambahan, dan landasan kontinen. Ada juga wilayah udara, yaitu ruang di atas daratan dan laut di mana negara memiliki kedaulatan. Yang kedua, rakyat. Rakyat adalah sekelompok manusia yang tunduk pada kekuasaan negara dan menjadi sumber legitimasi pemerintahan. Rakyat dibedakan menjadi ada warga negara, yaitu memiliki ikatan hukum dan politik dengan negara, atau misalnya memiliki KTP dan hak politik. Ada juga penduduk, yaitu orang yang bertempat tinggal di wilayah negara, baik warga negara maupun orang asing. Ada juga bukan penduduk, yaitu orang yang berada sementara di wilayah negara. 3. Pemerintah yang berdaulat. Pemerintah adalah organisasi yang menjalankan kekuasaan tertinggi untuk mengatur rakyat dan wilayah negara. Kedaulatan pemerintah bersifat ada yang ke dalam berkuasa penuh untuk mengatur urusan dalam negeri. Ada yang keluar bebas dari campur tangan negara lain dalam urusan internasional. 4. Pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain bersifat deklaratif tetapi penting agar negara dapat menjalankan hubungan internasional. Di sini ada pengakuan de facto. Pengakuan secara faktual karena pemerintah mampu menjalankan kekuasaan. Yang kedua, ada pengakuan de jure. Pengakuan resmi dan penuh dalam hukum internasional. Fungsi negara. Negara tidak hanya berdiri sebagai organisasi kekuasaan, tetapi juga berfungsi untuk mewujudkan tujuan bersama masyarakat. Menurut Miriam Bodiarjo, Harlotte G. Lasky, dan Jane Bodin, fungsi negara berbagi menjadi beberapa bidang utama seperti berikut. Yang pertama, fungsi pertahanan dan keamanan. Fungsi pertahanan dan keamanan. Negara wajib melindungi rakyat dan wilayahnya dari ancaman luar maupun dalam negeri. Yang kedua, penegakan keadilan. Negara harus menegakkan hukum dan menjamin keadilan bagi semua warga negara. Yang ketiga, fungsi kesejahteraan. Negara bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Yang keempat, fungsi pengatur atau regulasi. Negara berfungsi menetapkan hukum dan kebijakan publik agar kehidupan masyarakat berjalan tertib dan adil. Kelima, fungsi diplomasi atau hubungan luar negeri. Negara menjalin hubungan dengan negara lain untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan perdamaian dunia. Yang keenam, fungsi ideologis dan simbolik. Negara juga berfungsi menjaga dan menanamkan nilai-nilai dasar bangsa seperti Pancasila, nasionalisme, dan persatuan. Fungsi negara menurut UUD 1945 berdasarkan pembukaan UUD 1945, alinea keempat, fungsi negara Indonesia meliputi 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. 2.4 Hubungan negara dan konstitusi. Hubungan antara negara dan konstitusi bersifat organis dan fundamental. Konstitusi merupakan dasar hukum, pedoman, serta pembatas bagi kekuasaan negara.
Negara, di sisi lain, adalah pelaksanaan dan penjaga nilai-nilai konstitusi agar tujuan nasional dapat terwujud. Dalam konteks Indonesia, hubungan tersebut terwujud melalui pelaksanaan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis yang berlandaskan Pancasila, dengan tujuan membentuk negara yang berdaulat, adil makmur, dan demokratis berdasarkan hukum. Konstitusi sebagai pedoman hukum tertinggi dan negara sebagai lembaga penegakan hukum harus seimbang. Tanpa konstitusi, negara berpotensi otoriter. Tanpa negara, konstitusi tidak memiliki implementasi. 2.5 Sejarah Konstitusi Indonesia. Sejarah konstitusi Indonesia menunjukkan evolusi dari sistem kekuasaan terpusat menuju sistem demokrasi konstitusional. Perubahan-perubahan yang terjadi merupakan respons terhadap dinamika politik dan tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Saat ini UUD 1945 hasil amandemen 2002 menjadi landasan hukum tertinggi yang mencerminkan semangat reformasi, supremasi hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat. 2.6 UUD 1945 dan perubahannya. UUD 1945 mengatur bentuk negara, hak dan kewajiban, lembaga negara, serta mekanisme pengambilan keputusan. Amandemen memperkuat prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan HAM. 5. Sejarah Konstitusi Indonesia. Sejarah konstitusi Indonesia menunjukkan evolusi dari sistem kekuasaan terpusat menuju sistem demokrasi konstitusional. Perubahan-perubahan yang terjadi merupakan respons terhadap dinamika politik dan tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Saat ini UUD 1945 hasil amandemen 2002 menjadi landasan hukum tertinggi yang mencerminkan semangat reformasi, supremasi hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat. 2.7 Tantangan penegakan konstitusi. Tantangan utama penegakan konstitusi di Indonesia meliputi 1. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pejabat negara terhadap nilai-nilai UUD 1945. 2. Lemahnya supremasi hukum, masih sering terjadi ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Korupsi dan politik uang yang merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Yang keempat, kurangnya independensi lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Konstitusi dan Peradilan. Yang kelima, minimnya pendidikan konstitusi sehingga masyarakat kurang memahami hak dan kewajibannya. Yang keenam, pengaruh globalisasi dan teknologi yang menimbulkan tantangan baru seperti kesejahteraan digital dan disinformasi singkatnya. Penegakan konstitusi di Indonesia masih terkendala oleh kurangnya integritas, kesadaran hukum, dan komitmen terhadap nilai-nilai konstitusional. 2.8 Relevansi konstitusi di era globalisasi. Konstitusi tetap sangat relevan di era globalisasi karena menjadi dasar hukum dan pedoman utama bagi negara dalam menghadapi perubahan dunia yang cepat. Globalisasi membawa pengaruh besar dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan budaya, sehingga konstitusi berperan penting untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi hak rakyat, serta mempertahankan jati diri bangsa. Melalui konstitusi, Indonesia dapat menyaring pengaruh global agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, konstitusi menjadi alat pengatur dan pengendali kekuasaan agar pemerintah tetap transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan nasional. Jadi, konstitusi berfungsi sebagai penjaga kedaulatan, keadilan, dan arah pembangunan nasional di tengah arus globalisasi. Pertama, pemerintah hendaknya memperkuat implementasi nilai-nilai konstitusi melalui kebijakan republik yang berorientasi pada keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Yang kedua, lembaga negara harus bekerja sesuai dengan batasan dan kewenangan yang diatur dalam konstitusi. Prinsip check and balance harus diterapkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, pendidikan konstitusi perlu diperkuat di semua jenjang pendidikan, terutama di perguruan tinggi agar generasi muda memiliki kesadaran hukum dan sikap kritis terhadap kebijakan negara. Keempat, masyarakat
sipil dan media perlu berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan konstitusi dan pemerintahan serta menyuarakan pelanggaran hukum yang terjadi. Yang kelima, Mahkamah Konstitusi dan lembaga hukum lain harus menjalankan fungsinya dengan independen dan transparan, menjunjung tinggi keadilan serta menjadikan konstitusi sebagai acuan utama dalam setiap putusan. Yang keenam, perlu pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut harus menjadi pedoman moral, bukan hanya aturan formal agar tercipta masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis. Yang ketujuh, amandemen konstitusi ke depan harus dilakukan secara hati-hati berdasarkan kebutuhan bangsa dan melalui proses partisipasi agar tidak menyimpang dari semangat dasar UUD 1945. Kedelapan, generasi muda dan mahasiswa harus menjadi pelopor dalam menegakkan konstitusi melalui kegiatan akademik, penelitian, dan advokasi hukum yang mendorong keadilan sosial serta supremasi hukum. Penutup 3.1 Kesimpulan. Yang pertama, negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang mengatur kehidupan masyarakat, sedangkan konstitusi menjadi dasar hukum tertinggi yang mengatur bagaimana kekuasaan ini dijalankan. Tanpa konstitusi, kekuasaan negara mudah disalahgunakan. Tanpa negara, konstitusi tidak dapat dijalankan. Yang kedua, unsur negara terdiri dari wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Keempat unsur ini bersifat mutlak agar suatu entitas dapat diakui sebagai negara yang berdaulat. 3. Fungsi negara meliputi fungsi pertahanan dan keamanan, penegakan keadilan, kesejahteraan, pengaturan, dan hubungan luar negeri. Fungsi-fungsi ini dijalankan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang keempat, konstitusi berfungsi sebagai pedoman dan pembatas kekuasaan. Ia menjamin hak-hak asasi warga negara, mengatur hubungan antara lembaga negara, dan memastikan pemerintahan berjalan berdasarkan prinsip demokrasi dan hukum. Yang kelima, UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia telah mengalami 4 kali amandemen yang memperkuat sistem ketatanegaraan modern, memperjelas pembagian kekuasaan, serta memperluas jaminan terhadap hak asasi manusia. Yang keenam, negara hukum dan demokrasi konstitusional merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas politik dan keadilan sosial. Negara harus menjamin kesetaraan di depan hukum, kebebasan berpendapat, serta berpartisipasi rakyat dalam pemerintahan. Yang ketujuh, penegakan konstitusi masih menghadap tantangan seperti lemahnya kesadaran hukum, rendahnya partisipasi politik masyarakat, dan praktik penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen semua pihak, pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat untuk menegakkan konstitusi secara konsisten. Yang kedelapan, generasi muda berperan penting dalam menjaga konstitusi melalui pendidikan dan pemahaman hukum yang baik. Mahasiswa dan pelajar diharapkan menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusionalisme dan Pancasila.